Teman Jakarta senang sekali kalau Anda lihat kenapa saya berdua sama Akbar ketawa-ketawa terus, karena semua yang di studio juga ketawa-ketawa. Ini adalah minggu yang menyenangkan buat kita semua di O Channel karena kita live lagi. Oke, kita kembali lagi ke bicara soal investment, terutama di investasi emas bersama dengan Akbar. Kalau tadi yang sertifikat ya kita pegang, tapi secara fisiknya kita nggak pegang gitu ya. Itu dari sisi keamanannya seperti apa, Bar? Sebenarnya bukan sertifikat, jadi kontrak emas ya. Seperti kalau kita kan suka baca berita tuh, harga minyak sekian gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan minyaknya yang kita pegang, tapi kontrak pembelian minyak untuk 3 bulan ke depan. Itu harganya $100. Sama emas juga gitu. Kontrak emas $1.000 per troy ounce gitu ya. Itu kontrak untuk deliver emas 3 bulan lagi untuk $1.000 harganya. Harga emasnya sendiri atau kontrak itu akan naik dan turun sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kalau pasar dunianya lagi rame, lagi mintanya lagi banyak, emasnya sedikit, ya harganya akan naik. Oke, jadi nggak bisa dibilang stabil. Nggak bisa dibilang stabil. Nggak ada jaminan untuk bisa bilang itu stabil. Ya. Oke, nah kira-kira kalau Aidil Akbar ditukar dengan emas itu setara dengan berapa? Oke, halo. Jawab dong. 70 sekali. Harganya emas dong. Oke, halo. Halo. Ya malam. Dengan siapa? Dengan Melati di Cipete. Melati. Oke. Lagi banyak ya kayaknya dari Cipete. Melati, ada pertanyaan untuk Akbar? Silakan. Ada, iya. Saya mau nanya. Ya. Investasi emas itu kalau yang batangan, itu sebenarnya sebaiknya untuk berapa tahun ya? Karena saya lagi nyari investasi yang bisa saya gunakan antara 5 sampai 10 tahun ke depan. Oke. Gitu. Saya mau tahu apakah karena setahu saya kalau emas itu investasi yang lumayan safe ya, gitu. Cuman berapa lama itu kira-kira sebaiknya kalau investasi emas? Itu aja kali ya. Oke, ada lagi pertanyaan Melati? Kalau boleh saya mau nanya, itu dibanding kalau dinar Irak itu gimana ya sebenarnya? Nah, sama tadi pertanyaannya, karena dinar juga seperti tadi pertanyaan saya ke Akbar yang sebetulnya nih ada di segmen berikutnya. Tapi kita jawab deh, ya. Oke, iya. Terima kasih Melati. Terima kasih. Oke. Kayaknya dia bisa baca pikiran. Bisa baca. Tadi padahal dinar mau tanya nih. Iya. Oke. Dinar berteman soalnya sama itu, Mas. Nah, Melati, berapa tahun tadi sudah disebutkan ya? Emas itu bisa dipakai untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Cuma memang sedikit kelemahan dari emas adalah nyimpennya susah. Ya, jadi kalau kita punya emas batangan, memang kita harus punya penyimpanan yang baik di rumah. Kalau bisa punya lemari besi ya, yang khusus tanam di lantai. Berangkas gitu bisa? Berangkas, tanam di lantai. Atau kalau tidak kita takut ya kita buka safe deposit box di bank. Di bank. Di bank itu cara paling aman. Tapi dari sisi fisiknya dia tidak akan berubah ya. Dari sisi fisik tidak akan berubah. Nah kemudian kalau dinar, dinarnya ada 2 penyebutan ya. Dinar itu ada dinar yang mata uang Irak, ada dinar yang koin zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman di Arab itu nilai tukar dinar. Yang dimaksud Melati ini yang mana, Pak? Tadi dibilangnya dinar Irak berarti mata uang. Itu udah pernah kita bahas kalau salah sebelumnya. Jadi itu nggak ada hubungannya sama emas. Mungkin yang dimaksud adalah dinar emas. Nah, kalau dinar emas ini memang ada, jadi dia koin emas ya, 1 dinar itu sekian gram, saya lupa, nah hitungannya. Tapi dia ini menggunakan emas kadar 22 karat ya, jadi nilainya atau value tidak akan setinggi yang 24 gitu. Dan pergerakannya juga akan tergantung dari harga nilai emas yang 24 karat. Ya, balik lagi ke pola investasi ya. Pola investasi kalau kita memang ada uang katakanlah berlebih gitu. Ya. Nah sebaiknya Akbar menyarankan kurang lebih prosentasenya ini berapa untuk yang emas? Ya. Emas itu kan sebenarnya kita lihat dari sisi likuiditas yang tinggi dengan return yang baik ya. Jadi emas itu kita bisa invest antara 10 sampai 40% dari portfolio sebenarnya. Investasi kita itu bisa masuk di emas. Terutama dalam kondisi seperti sekarang, di mana ekonomi agak kurang stabil, ya kita nggak tahu nih bakal inflasi apa enggak, kemudian bursa mulai jatuh, ya ada kejadian ekonomi, kejadian politik dan lain sebagainya. Di mana kondisi-kondisi yang tidak stabil seperti ini, invest di emas, makanya kita bahas hari ini, itu menjadi suatu pilihan investasi yang paling nggak bisa dipegang lah. Paling nggak kita nggak masuk uang sekarang terus besok drop 20% nggak. Gitu ya. Oke, sudah ada caller lagi. Kita langsung buka saja telepon kita malam hari ini. Selamat malam dengan toko emas Perfect Numbers di sini. Dengan siapa Mbak? Omi. Dengan Omi. Omi di mana? Pasar Minggu. Pasar Minggu, di sana banyak sekali toko emas. Silakan pertanyaannya Pasar Minggu. Sebenarnya pertanyaannya mungkin saya punya emas nih. Let's say sekarang saya punya 100 Bener kan, punya emas? gram. Berapa? Ini? 100 gram.
gram. 100 gram. But actually at the time being, I really need cash money. Oke, butuh cash ya. Okay, is it the right time for me to sell it atau should I wait? Apakah sekarang harganya cukup bagus? Oke. Ataukah saya lebih baik apa ya? It just give me an advice, right? Oke. Gitu Itu aja Mbak Umi? Iya, boleh nggak melenceng sedikit ke dolar? Kira-kira sekarang kalau dolar cukup baik untuk dijual atau saya nunggu lagi? Wah, tuh. Oke. Kita langsung tanya ke Mas Akbar ya. Thank you ya. Terima kasih, thank you Mbak Umi. Ya oke. Kayaknya Omi ini temenan sama sahabat kita. Iya. Ada Inggris. Ada Inggris-Inggrisnya dikit Omi. Oke. Coko Mas pas minggu. Kita kalau mas coba banget ya, heran gitu. Oke, Mr. Akbar. Oke. Mi, kalau masih punya uang tempat lain, pakai dulu uang yang tempat lain. Karena harga emas ini kita lihat ya, harga barang udah mulai naik, merangkak naik. Kemungkinan besar kalau dari perhitungan saya, ya itu akan ada inflasi dalam waktu dekat akan naik. Nah, emas itu kalau inflasi naik, harga Dia emas temenan Indonesia, tadi katanya. dia temenan. Meskipun harga emas dunia mungkin tidak bergerak, tapi nanti korelasinya adalah ke suku bunga. Ya, suku bunga naik, harga emas naik. Kemudian tadi hubungannya, pertanyaan berikutnya adalah dolar. Dolar pun juga ada kemungkinan akan naik. Ya. Meskipun ada kecenderungan bahwa sekarang sentral bank kita atau Bank Indonesia mempunyai cadangan devisa yang cukup besar, tapi kalau terjadi sesuatu gejolak ekonomi, gejolak politik, Nggak mungkin Bank Indonesia bisa terus supply ya. betul. Bisa mungkin supply, mungkin memperlambat kenaikan ada. Tapi tetap ada batasnya. Ada batasnya dan tetap akan bergerak lah paling tidak. Oke, dan pada saat itu, kalau memang kondisinya masih seperti tadi, inflasinya terus naik, Ya. is it the right time to sell? Bisa, bisa. Kita ngambil momentum itu kan. Karena kan ada bisnis cycle-nya. Jadi habis naik pasti biasanya mungkin setelah pemilu ya, tahun depan Juni, Juli, Agustus sudah mulai stabil lagi. Bar, kalau pertanyaannya satu pertanyaan sebelum closing. Kalau pertanyaan sekarang, apakah ini waktu yang tepat justru kita to buy gold atau to invest with gold? Sekarang, Iya, pertanyaannya. sekarang waktu yang tepat. Oke. Ya, udah dijawab sama Akbar. Jadi itu masih tips, masih sedikit saja tipsnya. Tapi nanti kita akan buka lagi. Jadi kalau Anda ingin bertanya, silakan saja langsung dan telepon ke kita. Ada juga email yang bisa Anda kirimkan. Ini alamatnya Perfect Numbers seperti tertulis nih. Ini di lantai kita ada perfectnumbers@ochanneltv.com. Jangan pergi kemana-mana. Kita masih dengan topik gold investment. Baik, kita masih dalam Perfect Numbers dan masih bersama-sama dengan saya dan juga Akbar, teman Jakarta. Kita masih dalam topik yang sangat menarik. Dari tadi pertanyaannya banyak sekali, yaitu gold investment. Ya, di sekitar sini, tadi Akbar sudah close up ya, tapi ini nih kalau mau lihat benar, kurang lebih seperti ini. Saya sendiri sih, di close up aja loh. kita ini close up. Dua nih kan, keren kan? Oke. Nggak banyak orang punya karakter untuk bisa memindahkan uangnya ke dalam benda seperti ini. Dan terus terang tadi saya tanya sama Akbar, kalau ini 50 juta gitu, bertiga sama itu, Ya. kayaknya buat gue masih, aduh kok 50 juta dipindahin ke sini. Tapi kalau dengar keterangan Akbar bahwa nanti kalau inflasi naik, ya, ini berteman dengan inflasi, saya juga ikut merekomendasikan emas itu adalah salah satu investasi yang baik. Jangan Itu jauh-jauh, ada, jangan jauh-jauh lah. jangan jauh-jauh, nggak apa-apa. Nah ini dikit contoh aja ya. Oke. Yang emas yang 100 gram ini. Nah ini kebetulan saya memang koleksi ya. Jadi gue koleksi itu dari tahun 2002. Koleksi emas, dari mulai koin dulu. Ini waktu dibeli ini kebetulan tahun lalu dibeli. Jadi dibeli tahun lalu bulan sekitar Juni. Ini waktu saya beli itu 190.000 per gram. Sekarang ini sekitar 270 sampai 280.000 per gram. That's good. Ya, jadi kalau kita hitung kenaikannya itu sekitar hampir 50%, 40%-an. Dalam jangka waktu berapa? Juni, Juli, sekarang mungkin 9-10 bulan ya. Jadi 9 bulan kenaikan 40% itu cukup signifikan. Oke, ini kan terpengaruh juga oleh harga emas dunia. Ya. Nanti kalau kita mau lihat apa faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan nih, Bar. Ya. Selain juga harga emas dunia, untuk kita katakanlah ini saat yang tepat kita untuk bisa jual. Oke. Satu, harga emas dunia ya. Kemarin sempat menyentuh tertinggi 1010 kalau nggak salah, 1010 itu harga emas tertinggi. Kemudian sekarang turun lagi di 900. Ya, artinya ada peluang dia akan naik lagi ke
1.000 per troy ounce. Ya, harga emas dunia. 1 troy ounce itu kurang lebih sekitar 30 gram. Ya. Nah, kemudian kedua harga minyak dunia. Harga minyak dunia kan cenderung naik terus ya. Terus ya. Nah, itu faktor utama untuk harga peredaran harga emas di dunia. Nah, di Indonesia pengaruhnya selain dua harga tadi, pengaruhnya adalah inflasi. Ya, kalau kita lihat akan ada inflasi tinggi, ya, inflasi tinggi berarti terlihat dari stabilitas ekonomi yang agak mulai berkurang dan lain sebagainya, itu harga emas akan naik. Ya. Kemudian inflasi tinggi ini pasti akan memicu SBI naik. Kalau inflasi naik, otomatis SBI naik kan. Nah, kalau SBI naik, harga emas akan naik. Berikutnya adalah kalau inflasi naik, SBI naik, biasanya dolar pun akan naik. Ya, jadi ini berteman semua nih. Berteman semua. Ya, Siapa aja triggernya duluan. Pokoknya tadi kalau harga emas dunia, harga minyak dunia itu naik, ya, ini bisa merembet ke dua ini. Betul. Nah, banyak beberapa teman-teman gitu ya yang memang bermain juga di emas bilang bahwa emas itu udah kemahalan. Ya, memang dari sisi kalau kita lihat dari tahun lalu atau 2 tahun lalu memang udah kemahalan. Dulu harganya masih 120.000 per gram ya. Sekarang udah hampir 300.000. Sempat 315.000 sebenarnya per gram. So, jadi kalau dibilang kemahalan, tidak juga, karena masih ada peluang untuk naik lagi harga emasnya, melihat dari kondisi ekonomi kita yang masih agak sedikit kurang stabil saat ini. Oke, kalau kita sekarang punya dana darurat, kemarin juga teman Jakarta sudah berkali-kali Akbar mengingatkan bahwa kita tetap harus memiliki dana darurat, karena dana darurat ini bisa dipakai nanti kalau kita mungkin mengalami kecelakaan atau knock on wood ya, jangan sampai, tapi kita tetap harus ada. Dana darurat itu boleh nggak sekitar 50%-nya tuh dikatakanlah kita improve untuk mulai investasi ke emas gitu, atau nggak boleh sama sekali? Boleh, justru boleh. Justru malah dengan kondisi sekarang, gue sangat menganjurkan dana darurat sebagian ya kita pegang emas. Karena contoh kayak tadi, ini yang kita pegang nih 30 juta lah, Mas. Jadi kalau kita kantongnya orang juga nggak tahu kan, di 30 juta kan. Jadi kalau kita butuh bukan jalan-jalan lah, mungkin kita butuh pulang kampung atau apa, traveling ya, dimana kita nggak mau bawa nominal cukup besar, kita bisa tenteng-tenteng emas ini dan kita bisa cairkan kapan aja di toko emas. Oke, sudah ada telepon, mudah-mudahan bukan dari toko emas. Selamat malam. Halo. Halo. Teman Jakarta, wah ini yang saya tunggu-tunggu, ada juga akhirnya sesama jenis kita berdua. Selamat malam, Mas. Malam. Kita mau tanya. Oh, ini nggak semangat gitu. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Nah, gitu dong. Dengan Mas siapa nih? Mas Anton. Ya, Mas Antoni. Oke, Mas Antoni di mana, Mas Antoni? Di Cijantung. Oke, silakan pertanyaan Mas Antoni di Cijantung. Saya ada teman. Ya. Ya. Nah, terus dia punya kuningan atau emas itu nggak tahu. Ya. Jadi pengen kasih tahu. Itu ada seperti bungkus rokok. Bungkus rokok? Iya, kuningannya itu. Itu ada mereknya 9 3 kali. Ya. Boleh diulang, Mas? Mereknya apa, Mas? Ada nomor 9 3 kali. Oke, ada nomornya 9 3 kali. Terus di depannya lagi ada tadi kapal. Kapal, ada gambar kapal. Ya. Nah, di sampingnya itu 24K. Oke. Ada tulisan Di 24 sampingnya lagi itu ada logam bacaannya. Itu huruf simbol semua. Nah, itu emas apa bukan itu, Pak? Makanya saya pengen tanya. Oke. Ya, ada lagi pertanyaannya, Mas? Itu aja, Pak. Makasih ya. Terima kasih, Bang Antoni ya. Mas satu Kayaknya bang gitu sama lah, gitu. tuker-tuker aja. Kayaknya malam hari ini perfect numbers jadi, kayaknya ganti nih harus namanya nih. Mas nambah. Enggak, perfect gold numbers namanya. Kita kayak toko emas, Bar. Ya, itu emas bukan tuh? Mas Antoni. Saya susah ngeceknya, kalau agak susah membayangkan ya, karena sebenarnya satu yang bisa ngecek langsung pasti itu toko emas. Mereka punya alatnya yang kalau biasanya pakai batu terus diteteskan ada bahan kimia, kalau dia berubah warna itu bisa tahu emas dan dia bisa tahu berapa karat emasnya. Tapi kalau ada angka tulisan 999, kemungkinan besar itu adalah 0,999 alias bahwa itu 100% emas 24 karat sebenarnya. Nah, 24 tadi atau bisa jadi 24-nya tadi menunjukkan karatnya. Ya, tapi kalau kita lihat juga di balik ini ya, Bare. Kalau kita lihat di balik ini, kalau memang tadi Mas sebutkan ada gambar kapal, saya sih nggak lihat di sini ada gambar kapal, tapi di sini ada logam mulia. Ya, kalau kita dan kalau ada depannya ada 0,999 ya, juga ada di sini. Di sini ada memang titik 999 di sini yang ada. Betul. Mungkin ya hanya logonya aja kali, Bare, tapi ini logonya tertulis logam mulia. Karena cetakannya bisa macam-macam. Cetakannya bisa perusahaan bisa beda-beda, ya mungkin
yang membuat dulu perusahaan kapal atau mungkin dia sponsor, karena sekarang juga ada kayak institusi keuangan, bank apa gitu, dia kasih hadiah ke nasabahnya berupa koin emas. Dan dia mencetak di Dan dia situ mencetak logonya ya. pesan, betul. Itu mungkin aja. Ya. Bar, kalau emas ini bisa di-insure nggak ya? Bisa diasuransikan nggak? Secara teori harusnya bisa ya, cuma terus terang gue belum pernah lihat ada perusahaan yang bisa, karena dia kan balik lagi ini kan barang berharga, rumah, mobil, apapun bisa diasuransikan. Ya, sudah laku lagi warung kita. Selamat malam. Halo. Halo, Selamat malam. selamat malam. Dengan Mas siapa? Daniel, Daniel. Daniel. Daniel Oke, Mas Daniel di mana Mas Daniel? di Jatinegara. Jatinegara. Silakan. Di situ banyak toko emas Mas Daniel. Iya, Iya. Mau tanya nih, saya kan kebetulan lagi ini main saham. Sekarang lagi gonjang-ganjing nih sahamnya. Iya. Pengen switch ke saham ini ke emas itu bisa ada. Itu apa? Trading bisa per hari gitu, kayak saham lagi gitu. Buy and sell itu setiap saat gitu. Oke. Ya, hanya itu aja. Itu aja. Terima kasih Mas Daniel. Ya. Terima kasih. Saham gonjang-ganjing. Mas Daniel pengen switch ke Mas emas. switch sekarang ke emas. switch. Pindah. Kalau ini switch. Bisa aja nih kalau live nih. Oke, Mas. Berarti kalau misalnya transaksi, hitungannya berarti saya anggap transaksi kontrak emas. Ya, bisa. Dan transaksinya persis seperti saham sebenarnya. Cuma bedanya adalah yang dimainkan bukan saham tapi emas. Cuma ingat, kalau transaksi kontrak emas, kita main future. Mas Daniel tidak hanya melawan pemain-pemain di lokal. Tapi biasanya kalau future itu kita melawan juga pemain-pemain Dari di luar negeri. Betul. Jadi tingkat resikonya, leverage-nya, dan lain sebagainya otomatis juga lebih tinggi. Terima kasih Mas Daniel, mudah-mudahan apa yang dijawab oleh Akbar bisa menjadi satu benchmark lah, ataupun bisa menjadi guidelines kalau misalnya mau pindah dari saham, sekarang mau invest di emas seperti apa. Masih banyak pertanyaan yang harus saya bacakan atau saya tanya ke Akbar, tapi kita juga nanti akan masuk ke sesi di mana kita akan membacakan email Anda. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dengan Perfect Numbers. Tema kita malam hari ini adalah Gold Investment.